Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom Kyonghi. Hari ini kita merayakan hari Imlek. Bagi yang merayakan, selamat hari Imlek. Di dalam Tuhan hari-hari adalah baik. Amin ya Bapak Ibu Saudara ya. Dan hari ini kita mau masuk hadirat Tuhan. Kita akan meninggikan namanya. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita dengan mengangkat satu pujian yang mengatakan kita mau bersyukur kepada Tuhan karena Dia baik buat kita semua. Kau
Sungguh Tuhan, Kau adalah keselamatan di dalam hidup kami. Kami mengucap syukur buat setiap janji-janji-Mu di dalam firman-Mu yang boleh kami rasakan, kami nikmati. Terima kasih Tuhan, kami percaya anugerah-Mu nyata di dalam kehidupan kami. Terima kasih buat kasih-Mu, buat pemeliharaan-Mu kepada setiap kami. Terima kasih hari ini kami boleh beri kesempatan untuk beribadah, masuk ke dalam hadirat-Mu yang kudus. Tuhan, kami mau memuji Engkau, kami mau meninggikan nama-Mu. Biarlah setiap mulut kami, setiap hati kami penuh dengan pujian kepadamu. Tuhan Yesus yang baik, kami menyerahkan ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami menyerahkan ruangan ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan sendiri yang beracara dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Roh Kudus bekerja di antara kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami siap memuji Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu siap memuji Tuhan? Amin. Hari ini adalah hari yang istimewa, jadi kita akan menaikkan pujian-pujian yang sedikit bernada oriental. Mari Bapak Ibu kita akan angkat pujian berbahagialah orang yang kesukaannya ialah firman Tuhan. Di dalam Yesus. Banyak orang mencari bahagia, naik dan turun gunung dan lembah, tapi sayang, 1000 kali sayang, banyaklah yang kecewa. Di manakah jalan bahagia?
Amin ya, puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita akan siapkan hati kita. Kita akan angkat pujian Hanya Kau Tuhan.
Bapa di dalam surga, betapa kami menikmati hadirat Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat anugerah-Mu, keselamatan-Mu yang Tuhan berikan di dalam hidup kami. Biarlah kami selalu mengingat akan kasih sayang pengorbanan-Mu di atas kayu salib buat setiap kami. Terima kasih buat darah yang tercurah buat kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Terima kasih kalau kami sudah ditebus dan kami sudah lunas dibayar oleh darah-Mu yang kudus. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Hari ini kami bersyukur bisa masuk ke dalam ibadah-Mu. Kami boleh memuji dan meninggikan nama Tuhan. Kami percaya setiap pujian kami itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Setiap pujian yang kami naikkan menjadi berkat di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena kami percaya di dalam pujian ada kuasa-Mu yang luar biasa. Kami dikuatkan lewat pujian. Kami diberi kekuatan yang luar biasa Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar Tuhan kami mau mendengar firman Tuhan, kiranya Tuhan menolong setiap kami, Roh Kudus tolong setiap kami supaya kami boleh mengerti akan firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Dengan segala kerendahan hati kami Tuhan, kami yang tidak ada apa-apanya, kami mau belajar dari firman-Mu. Ubah hidup kami Tuhan lewat firman-Mu, ubah segala karakter kami lewat firman yang akan kami dengar. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu juga dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau sambut firman-Mu dengan sukacita dan ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu sekalian, mari kita akan merenungkan firman Tuhan, pesan firman Tuhan pada kita semua, jemaat GBIS yang berbahagia, karena kita bisa memperingati hari ulang tahun GBIS ke-71. Saudaraku sekalian, karena pada waktu itu di kitab Yesaya dikatakan, Ia berfirman kepadaku, engkau adalah hambaku Israel, dan olehmu aku akan menyatakan keagunganku. Ya, kata sebutan hamba di sini tidak terbatas kepada hambanya Yesaya sebagai bangsa Israel juga dikatakan Israel. Di mana juga ini nubuatan dari Nabi Yesaya sendiri yang menyatakan Tuhan Yesus Kristus sebagai hamba yang mengosongkan dirinya dan menyerahkan hidupnya di atas kayu salib untuk menebus dosa umat manusia. Bapak Ibu sekalian, kitab Yesaya juga menyatakan bagaimana umat Israel yang dibuang ke negeri Babel dan satu kali mereka akan kembali. Saudaraku, di mana Nabi Yesaya juga dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan keagungan Tuhan. Dan ini semua juga masuk kepada kita, umat Tuhan yang sudah diselamatkan, ya, bukan saja kepada Yesaya atau orang Israel, tapi juga untuk mengembalikan bangsa Israel kepada Allah, yaitu Yesus Kristus sendiri sebagai anak Allah yang menjadi hamba sampai mengosongkan dirinya, menderita, mati di atas kayu salib, sudah
menggenapi ya di perjanjian baru. Misi Tuhan atau misi Allah adalah yang pertama untuk membawa Israel untuk kembali kepada Tuhan. Membawa orang-orang Israel, orang-orang Yahudi untuk bertobat dan sampai kepada gereja perjanjian baru. Dan pada zaman sekarang dan juga kaum sisa Israel yang akan dipulihkan di akhir zaman. Misi Tuhan yang kedua yaitu membawa terang dan berita keselamatan dari Allah kepada semua bangsa, agar semua bangsa mendengar Injil, sehingga mereka semua orang dapat percaya kepada Yesus Kristus dan mereka beroleh kehidupan yang kekal. Dan sekarang bagi kita sebagai hamba-hamba Tuhan juga yang sudah menerima keselamatan yang daripada Tuhan, kita pun harus melaksanakan amanat agung ini. Di tengah perubahan-perubahan yang terjadi pada saat-saat ini, yang kita alami. Beberapa kali Ibu Lina membawakan bagaimana terjadinya perubahan-perubahan yang kita alami saat ini. Mari Bapak Ibu sekalian, kita mau meresponi ajakan firman Tuhan pada pagi hari ini untuk kita semua menjadi saksinya, memberitakan kabar sukacita tentang kebaikan Tuhan untuk kita menyatakan keagungannya. Saudaraku sekalian, ini pun kita akan memeriksa nasihat Rasul Paulus, Filipi 2 ayat 1 sampai dengan 11. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir. Dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Ya, Bapak Ibu sekalian, saya akan mengambilkan yang pertama saja, yaitu untuk kita mau sehati, ya, dari tema ulang tahunnya GBIS.
sehati atau bersatu hati, seia sekata. Pada umumnya sehati itu adalah setuju akan perasaan bersama. Sedangkan sepikir berarti sependapat, sepandangan, seperti kalau kita berkata sehati sepikir, berarti kita kompak, ya. Kita akur sesama di dalam kita berjemaat juga. Sesama pelayan Tuhan, untuk kita sama-sama serasi, bergerak secara harmonis, dan kita menjadi tim yang solid, dan ada damai di dalam lingkungan persekutuan kita. Inilah yang Rasul Paulus menjelaskan untuk jemaat di Filipi. Ya, demikian pula bagi kita semua. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ya, kita tahu bagaimana pelayanan Kristus Yesus semasa hidupnya 2000 tahun lebih yang lalu. Kristus yang dengan rendah hati, dan dia juga mementingkan kepentingan orang lain, memiliki rasa senasib dengan manusia, bahwa dia adalah utusan Allah, putra tunggalnya yang datang ke dunia ini untuk menyelamatkan umat manusia. Sehingga dia merasakan bagaimana orang yang ada di dalam kesusahan. Jadi dia merasa sepenanggungan terhadap keadaan manusia di muka bumi ini. Juga untuk membangun kesatuan di tengah keanekaragaman suku, bangsa, di mana Allah mengasihi seluruh umat manusia di muka bumi ini. Ya, tidak terkecuali umat Israel saja, umat pilihan Allah. Tetapi Tuhan juga mengasihi, Allah mengasihi semua suku bangsa dari berbagai macam warna kulit, bentuk wajah yang berbeda, mata yang sipit, mata yang belok. Tuhan mengasihi semua bangsa, dan hatinya begitu mengasihi umat manusia. Pikirannya juga mengasihi dan mengetahui pikiran kita manusia. Jadi bila mana di dalam persekutuan kita, di dalam pelayanan kita bersama jemaat Tuhan terjadi bentrokan, tidak sepaham, jangan sampai kita bertikai. Maka firman Allah juga mengingatkan agar kita segera berdamai dengan sesama saudara kita yang mengalami masalah dengan kita. Akhirnya kita mau saling memaafkan dan kita menjadi akur kembali. Inilah yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan umat berjemaat. Yang kedua yaitu untuk yang adalah seiman. Dari kata siap itu. I-nya seiman,
Di dalam kita melayani pekerjaan Tuhan, kita sebagai umat Tuhan yang sudah seiman, satu roh di dalam Tuhan, untuk kita bersama-sama melayani pekerjaan Tuhan. Karena dikatakan tanpa iman semua sia-sia. Dikatakan di Roma 3 ayat 28, manusia dibenarkan karena iman. Dan juga dikatakan oleh firman Tuhan, segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Ya, di Roma 14 ayat 23. Sehingga kehidupan anak-anak Tuhan untuk kita selalu hidup di dalam iman. Untuk kita boleh hidup kita semakin berkenan kepada Tuhan. Kita satu iman, kita mempunyai Tuhan yang satu, Tuhan yang mengasihi kita dan yang sudah menyelamatkan kita dari pengorbanan Yesus Kristus sendiri. Oleh karena itu mari kita juga mau punya pemikiran seperti Kristus Yesus. Dia mau menjadi seorang hamba yang mengosongkan dirinya, dikatakan di ayat yang ke-7 tadi. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Inilah kerendahan hati Tuhan Yesus. Ini memberikan teladan yang indah buat kehidupan kita umat Tuhan yang percaya kepada Yesus Kristus. Untuk kita tidak meninggikan diri. Ya Bapak Ibu sekalian, karena Tuhan Yesus sendiri dan dalam keadaannya sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat bahkan sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Mari Bapak Ibu sekalian, kita mau mengikuti teladan Kristus yang indah. Untuk kita tetap beriman di dalam kehidupan kita kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita satu-satunya. Dikatakan di dalam Roma 1 ayat 17, orang benar akan hidup oleh iman. Di mana kita semua, Bapak Ibu sekalian, kita sudah dibenarkan oleh korban Kristus di atas kayu salib. Segenap dosa kita sudah ditebus oleh korban Kristus. Dan kehidupan kita dikuduskan menjadi orang-orang benar. Oleh karena itu mari kita mau hidup tetap teguh di dalam iman kita kepada Yesus Kristus. Di Kolose 1 ayat 23 dikatakan, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Mari kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang tetap bertekun di dalam iman. Ini semua boleh kita renungkan. Ya, ini dikatakan nasihat Rasul Paulus di Kolose untuk jemaat di Kolose juga tetap bertekun dalam iman, untuk kita tetap teguh
dan tidak bergoncang. Bagaimana dalam menghadapi situasi keadaan yang sulit? Ya, 3 tahun yang lampau kita mengalami bersama keadaan yang porak-poranda karena COVID-19. Semua keadaan menjadi tergoncang. Tetapi marilah, karena saat-saat ini keadaan situasi sudah makin mereda, kita mau kembali bersemangat. Ya. Jangan sampai kita meninggalkan Tuhan. Apalagi kita tidak setia kembali datang bersekutu di rumah Tuhan. Karena lewat persekutuan itu, lewat kita bersama-sama datang kepada Tuhan, mencari hadiratnya Tuhan, maka kita akan mendapatkan kekuatan di dalam pengiringan kita, iman kita dikuatkan, sehingga kita dapat bangkit kembali. Terlebih lagi kita sebagai jemaat Tuhan, untuk kita bersama-sama, bergandengan tangan, menyatukan hati kita untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang setia, menjadi saksi Kristus, dan iman kita mulai kembali bertumbuh saat kita mendengarkan firman Tuhan. Karena begitu pentingnya di dalam kehidupan kita. Ya, di Ibrani 11 ayat yang ke-6, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ya, puji nama Tuhan. Di dalam kita memperingati hari HUT ulang tahunnya GBIS, maka hamba-hamba Tuhan seluruh GBIS boleh menyambut firman Tuhan yang menjadi tema bagi kita semua. Untuk kita tetap bersatu dan beriman terus kepada Tuhan. Ya, jangan sampai penderitaan, kesulitan yang terjadi, maka kita tergoyang, iman kita ikut tergoncang. Oleh karena itu mari kita harus tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan kita kepada Injil yang menyelamatkan. Nanti subbagian yang ketiga dan keempat itu tadi disampaikan oleh Ibu Lina di Hermon. Jadi nanti Bapak Ibu bisa mendengarkan kelanjutan dari kata GBIS yang siap dalam menghadapi perubahan di dunia ini. Ya, supaya kita yang pertama itu ada kesatuan, kesehatian, jemaat Tuhan, dan kita tetap kuat, teguh di dalam iman pengiringan kita kepada Tuhan. Kesimpulan bagi firman Tuhan pada saat ini, untuk kita
boleh menjadi warga GBIS yang sehati, yang satu tujuan dalam melayani Tuhan, tetap kita giat melaksanakan amanat agung yang menjadi saksi Kristus untuk memenangkan jiwa, untuk memberitakan Injil dan melebarkan kerajaan Allah. Yang kedua, untuk kita tetap teguh di dalam iman, yaitu percaya kepada Yesus Kristus. Meskipun dunia berubah-ubah dan terjadi kegoncangan di segala bidang. 3 tahun yang lampau kita mengalami dan kita menyaksikan, bukan saja di Indonesia tetapi di seluruh dunia terjadi perubahan yang begitu besar. Dan banyak kesusahan. Iman kita tidak tergoncangkan meskipun situasi dunia goncang-gancing. Mari kita mau tetap setia. Kita kuat. Itu lewat kita mendengarkan firman Kristus Yesus. Sehingga iman kita makin bertumbuh di dalam Dia. Karena kita akan menerima upah. Ya, Allah akan memberikan upah kepada orang-orang yang setia sampai akhir hidupnya. Yang sungguh-sungguh selalu mencari hadirat Tuhan. Yang ketiga, untuk kita tetap bersemangat melayani Tuhan dan menyenangkan hatinya Tuhan sampai Maranatha. Tuhan menyertai kita selama-lamanya. Inilah janji firman Tuhan buat Bapak Ibu sekalian. Mari Bapak Ibu sekalian, pada pagi hari ini kita mau menyambut firman Tuhan dan kita mau memberikan respon yang positif untuk selalu kita siap menjadi anak-anak Tuhan, menjadi jemaat-jemaat GBIS yang selalu siap, ya, tema daripada ulang tahun. Kalau A-nya adalah antusias, kemudian P-nya adalah percepatan di dalam kita melayani Tuhan. Karena waktunya sudah singkat, kedatangan Tuhan sudah singkat, oleh karena itu mari kita mau tetap setia dan siap melakukan apa yang menjadi pikiran Tuhan buat kita semua jemaat Tuhan. Mari kita akan nyanyikan pujian untuk menutup firman Tuhan. Maranatha, Tuhan datang, bangunlah segera, siapkan dirimu, Tuhan mau datanglah. Bapa di surga, terima kasih hari ini kami bisa beribadah, memuji dan mengagungkan Tuhan. Biarlah semuanya boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan memakai semua saudara-saudara kami yang sudah melayani, bahkan Bapak Gembala yang melayani, pakai pelayanannya menjadi berkat dimanapun dia boleh melayani. Bapak, kami juga berdoa buat saudara-saudara seiman yang tidak sempat hadir saat ini. Kalau ada di antara mereka yang sakit, Tuhan jamah di dalam nama Yesus memberikan kesembuhan. Hamba bersyukur kalau hari ini ada di antara sidang jemaat Tuhan. Hamba percaya Tuhan akan memulihkan sempurna juga. Tuhan, hamba juga berdoa kalau ada di antara kami dalam masalah pergumulan, biarlah Tuhan juga yang membukakan jalan. Yang berkekurangan, Tuhan yang akan mencukupkan. Makasih Tuhan, Kau memberkati keluarga demi keluarga, pribadi demi pribadi, segala usaha pekerjaan diberkati dengan berlimpah. Anak-anak kami, cucu-cucu kami, biarkan mereka juga boleh berhasil. Hikmat Tuhan menyertai mereka, mereka bertumbuh dalam anugerah dan kasih yang daripada Tuhan. Bapa, sebentar kami mau pulang, sertai perjalanan kami yang jauh maupun dekat. Lindungi kami, sampaikan kami dengan selamat di rumah kami. Kami percaya Tuhan, setiap kami yang hadir
maupun yang ada di rumah, semua sudah diberkati oleh Tuhan. Biarlah Allah kasih karunia daripada Allah Bapa di surga dan anugerah daripada Tuhan Yesus dan persekutuan Allah Roh Kudus akan menyertai hidup kita semua mulai saat hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan bersama, amin. Tuhan memberkati. Maranatha, Tuhan datang. Bangsa segera siap berdiri. Maranatha,